bantu yang lemah, yang biasanya terpinggirkan dalam hukum. Lindungi. Dan saya sudah titip, ya maaf, ganti. Bapak Jokowi, tolong ya Bapak Jokowi ya, itu polisi Cirebon itu, nah kinerjanya nggak bisa apa-apa, lebih baik diturunkan saja Pak itu. Nah lebih baik dibubarkan saja itu. Bahwa tadinya DPO ada 3 menjadi 1 karena alat bukti yang mengarah kepada 2 orang ini sampai dengan saat ini masih belum mencukupi. Sebagai contoh bahwa penyidik tidak asal-asalan. Maaf nih ya Pak, Bapak bilang penyidik tidak asal-asalan. Perbedaannya sangat jauh banget sama Peggy yang di Bandung. Hal-hal yang sifatnya menurunkan tingkat kepercayaan publik, kami akan tindak lanjuti dan tindakan tegas. Jadi pertanyaan netizen Pak, seluruh netizen se-Indonesia termasuk saya, kenapa nggak dari dulu zamannya kejadian tahun 16 itu si Peggy dikejar ke Bandung? Untuk menjaga juga marwah pemerintah di hari yang akan datang ya, terkait khususnya dengan penegakan hukum. Jadi ya mau nggak mau saya ajukan surat abolisi permohonan kepada Presiden dan DPR RI serta Mahkamah Agung untuk menyetop proses hukum ini. Sebagai contoh bahwa penyidik tidak asal-asalan. Dengan bangganya Kadif Humas Mabes Polri Sandi Nugroho memperlihatkan ke publik bahwa ada foto kondangan, foto Peggy Setiawan dengan 3 temannya. Foto ini dikaitkan dengan keterlibatan Peggy Setiawan dalam tragedi pembunuhan Vina dan Eki, di mana yang bersangkutan menjelaskan bahwa foto ini sudah diperlihatkan kepada 7 terpidana, ya, bahwa ini Peggy Setiawan ini tidak salah tangkap. Bukan salah tangkap, Pak, tapi sengaja ditangkap untuk membayar hutang penyidik terhadap negara. Untuk membayar hutang karena ini sudah menjadi viral. Jadi bukan salah tangkap, memang sengaja ditangkap. Karena dianggap Peggy Setiawan ini tidak punya kemampuan untuk melawan. Ternyata berbalik, Pak. Orang banyak simpati, banyak orang prihatin, sehingga dia memberikan atensi terhadap Peggy Setiawan. Maaf nih ya Pak, Bapak bilang penyidik tidak asal-asalan. Sementara saya lihat dari beberapa podcast atau videonya Kang Deddy Mulyadi telah mendatangi dan meminta keterangan dari sejumlah para saksi, ya, baik itu saksi Liga Akbar yang katanya diarahkan oleh Bapak Ibtu Rudiana, dan juga Pak Deddy Mulyadi sempat mendatangi si Pram, bahwa mereka itu disetting, diarahkan untuk merubah BAP. Apakah itu bukan asal-asalan, Pak? Jadi di sini juga saya lihat Bapak menunjukkan foto Peggy. Terus apa urusannya foto Peggy dengan alat bukti kejahatan? Itu yang kami pertanyakan, Pak, ya, sebagai masyarakat. Bukti kejahatan si Peggy untuk menganiaya atau membunuh korban, ya, tidak dihadirkan. Bapak tidak punya bukti itu. Jadi di sini jelas masyarakat menilai, ya, bahwa penanganan di sini asal-asalan. Bapak menyodorkan kepada masyarakat alat kejahatan, bukti kejahatannya hanya ijazah, STNK, dan rapor, ya, pada saat itu, dan sampai sekarang tidak ada lagi bukti-bukti yang memperkuat. Jadi jelas ini asal-asalan, nggak ada lagi alasan Bapak untuk membela diri bahwa penyidik tidak asal-asalan dalam hal ini. Bagaimana bisa Bapak meyakinkan publik sementara yang Bapak sodorkan hanya foto-foto, ijazah, rapor, STNK? Nggak masuk akal. Jadi terima saja kebobrokan ini memang hasil kinerja para penyidik,
ya dari pihak penegak hukum. Itu saja. Sampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan, terbuka semuanya. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Kalau ada, Bapak Jokowi, tolong ya Bapak Jokowi ya. Itu polisi Cirebon itu. Nah, kinerjanya nggak bisa apa-apa, lebih baik diturunkan saja Pak itu. Nah, lebih baik dibubarkan saja itu polisi-polisi yang Cirebon yang tak punya aturan itu Pak. Bapak Jokowi, nah, untuk apa Pak? Polisi itu untuk mengayomi rakyat, bukan menghancurkan rakyat. Untuk apa dibiarkan, lebih baik dibubarkan saja Pak. Ya Bapak Jokowi ya. Memalukan di negeri orang lah. Di negeri orang ini malu lah, semua mengejek orang Indonesia, polisi Indonesia kinerjanya nggak ada apa-apanya. Untuk apa dibiarkan itu? Vina saja 8 tahun kok, lebih baik tak ada polisi lah. Ya. Daerah Bandung. Jadi selama ini Peggy informasinya itu buron menyamar sebagai kuli bangunan. Dan sebelum kasus penangkapan Peggy yang di Bandung ini, kan banyak juga nih berita-berita Vina yang berseliweran, terus juga ada beberapa TikTok yang beredar juga nih yang nampilin foto Egy sebelum penangkapan ini. Itu tapi masih praduga ya, masih menduga-duga. Gue pun juga ada bikin VT itu, cuman gue juga masih belum yakin bahwa itu adalah si Egy kan. Perbedaannya sangat jauh banget sama Peggy yang di Bandung. Kalian bisa lihat sendiri nih. Nah, ini dia si Peggy yang ditangkap di Bandung, yang menyamar menjadi kuli bangunan selama 8 tahun ini. Sedangkan untuk yang sebelumnya itu si Egy ini kan ada kalau nggak salah tindikan ya, terus kupingnya juga agak bolong kan. Sedangkan ini Peggy yang di sini kita lihat nih, ini kupingnya nggak ada tindikan sama sekali dan beda banget sama yang foto beredar sebelumnya. Nah, yang jadi pertanyaan gua ini untuk Egy yang sebelumnya yang bertindik dan kupingnya bolong itu, apakah masih ada keterlibatan dalam kasus Vina ini atau enggak? Mungkin aja bisa kali ya. Karena ini ada berita lagi, sebelumnya ini kan yang buron cuma 3, tapi sekarang menjadi 4. Bisa jadi yang kupingnya bolong itu salah satu dari mereka juga nih yang buron. Dan dari berbelitnya kasus Vina ini yang ngalor ngidul ini, gue semakin yakin dengan spekulasi gue bahwa ada sesuatu yang ditutupi. Ada sesuatu yang memang mungkin politik tersembunyi ya, kita nggak tahu, tapi gue kuat banget sama hal itu. Siapa yang setuju silahkan komen. Hal-hal yang sifatnya menurunkan tingkat kepercayaan publik, kami akan tindak lanjuti dan tindakan tegas. Jadi pertanyaan netizen Pak, seluruh netizen se-Indonesia termasuk saya, kenapa nggak dari dulu zamannya kejadian tahun 16 itu si Peggy dikejar ke Bandung, diproses dari zaman tahun 16. Sedangkan orang tua si Peggy itu ya memberitahu bahwa Peggy di Bandung. Kenapa nggak dikejar, cuma motornya doang yang dicomot? Terus sekarang setelah film itu mencuat, baru kalian bekerja. Lah, selama ini kemana aja kalian 8 tahun? Makan gaji buta? Gitu. Terus kenapa ya si Peggy yang di Cianjur itu kan udah mendekati ciri-ciri gitu kan. Kenapa kalian tidak menginterogasi tuh yang di Cianjur? Harusnya kalau memang ia transparan, diinterogasi dong. Untuk memberhentikan proses hukum yang terjadi di Peggy Setiawan gitu. Karena Peggy Setiawan ini kasihan kalau memang dia tidak melakukan, nih korban lagi gitu. Jadi untuk menjaga juga marwah pemerintah di hari yang akan datang ya, terkait khususnya dengan penegakan hukum. Jadi ya mau nggak mau saya ajukan surat abolisi
permohonan kepada Presiden dan DPR RI serta Mahkamah Agung untuk menyetop proses hukum ini gitu. Karena dianggap sumir dan cacat formil, cacat hukum. Jadi ada beberapa kejadian-kejadian peristiwa hukum juga yang membuat kita sebagai orang hukum atau penegak hukum ini malu ya rasanya dengan proses-proses yang tidak relevan gitu. Jadi saya selaku pimpinan umum Gajah Mada Nusantara, LBH Gajah Mada Nusantara, sudah mengajukan surat abolisi, membantu tim kuasa hukumnya si Peggy Setiawan ya, untuk mempermudah pembebasan Peggy Setiawan. Karena kalau pakai cara normatif ini nggak bisa. Kalau hanya pakai teori hukum ini nggak bisa, karena ini udah masuk ranah politik hukum yang berkaitan dengan oportunitas. Di sini kan ada isu keterkaitan beberapa petinggi ya, diantaranya mantan jenderal yang petinggi Polri ya, yang menduduki jabatan tertinggi di Polri. Itu juga terkait dan diduga cucunya juga terlibat pembunuhan. Jadi ini harus dengan cara-cara yang oportunitas juga, harus dengan cara-cara yang oportunitas. Kalau hanya cara normatif, mengajukan pra-peradilan, ya eksepsi, pledoi ataupun PK, saya rasa walaupun sekelas Otto Hasibuan pun atau Hotman Paris pun nggak bakal bisa, nggak akan pernah mampu.